Oke, kita naik mobil. Belok kanan untuk tetap di Jalan Teuku Umar. Baiklah, kita pergi ke warung kita. Sebelumnya kita pergi di jalan itu ya. Setelah 300 meter, belok kanan ke Jalan Sriwijaya. Oke, ke Jalan Sriwijaya. Jalan Sriwijaya. Betul, Jalan Sriwijaya. Untuk makanan malam ya, itu aja ya, dan biar nggak terlalu kenyang juga. Ini untuk makan malam Ci. Belok kanan ke Jalan Sriwijaya, lalu belok kiri ke Jalan Depati Rahat. Seharian kok jadi beberapa hari sebelum hari pernikahan Naruto dan Hinata, Orochimaru selaku pengikut setia ingin memberikan hadiah ke kaptennya. Ucapan dari orang-orang terdekat. Belok kiri ke Jalan Depati Rahat. Hiruka Sensei dengan orang-orang terdekat Naruto lainnya. Hiruka bingung harus mengenalkan. Setelah 300 meter, belok kiri ke Jalan Jenderal Sudirman. Selamatkan Naruto sebagai teman bukan sebagai Kazekage. Hiruka jadi tambah bingung coy. Bahkan dia sampai berdebat dengan Teuchi dan Konohamaru temannya Naruto. Nah, dulunya ya secara teknis iya sih. Tapi kayaknya harusnya lebih dari sekedar. Nah, ketika sedang galau memikirkan hal ini, secara tidak sengaja Hiruka melihat Hinata yang sedang sedih di tepi. Hal ini Hiruka akan meminta maaf coy. Karena dia berpikir jika Hinata sedih karena tingkahnya Naruto. Tapi ternyata bukan. Beberapa hari kemudian, Naruto tiba-tiba datang ke rumahnya Hiruka untuk mengajak Hiruka makan ramen. Baik ke Jenderal Sudirman. Bukan, ya, bukan. Belok kiri ke Jalan Jenderal Sudirman. Bukan, lurus aja. Dan disinilah Hiruka sadar kalau dia bukan lagi sebatas punya Naruto, melainkan walinya Naruto. Karena Naruto sudah menganggap Hiruka sebagai ayahnya sendiri. Dan karena Hiruka adalah orang. Setelah 2 km, belok kanan ke Jalan Anwar, Petikan, Pilang. Ini berapa? 5. Tapi lurus, tapi ada mobil itu, ada jalan Zaidan Abah itu di sebelah itu ya. Setelah 1,5 kilometer, belok kanan ke Jalan Anwar, Petikan, Pilang. Berhenti, ada lampu merah. Setelah itu ada lampu merah, lampu hijau dimulaikan gitu. Tapi para motor dan mobil, cuman gitu aja, jalan aja. Oke, kita jalan aja. Oke. Setelah 1,5 kilometer, belok kanan ke Jalan Anwar, Petikan, Pilang. Siapa nama kuda ponimu? Aduh. Kalau aku menang, kuda ponimu buat aku. Aduh. Tidur dulu deh. Bakso 300%, 100%, 20% bakso halus.
belok kiri. Ini belok kiri, jalan Gajah Mada. Baik. Ini jalan Air Klubi. Hey guys, blah 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 blah, spread Google Maps. It was blah 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 blah. It was what is that? Indonesia. What's the place on? It was blah blah blah. It's better takes. First the play my Google Maps. Blah 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 blah. Mistake but aku tidak pernah. Ini ada terminal bus Tanjung Pandan. I will blah 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 blah. It's everything blah blah blah. What the fuck man? Setelah 300 meter, belok kanan ke Jalan Anwar, Petikan, Bilang. Belok kanan ke Jalan Anwar, Petikan, Bilang. Terus di Petikan, Bilang sejauh 15 km. Setelah 200 meter, putar balik di Jalan Kep Hasan B. Bukan, aku nak isi bannya ke kantor. Ini kantor. Putar balik di Jalan Kep Hasan B. Setelah 200 meter, putar balik. Putar balik. No. Lewat ke kantor. Setelah 500 meter, belok kiri ke Jalan Anwar, Petikan, Bilang. Setelah 200 meter, belok kiri ke Jalan Ayani. Setelah 200 meter, belok kiri ke Jalan Ayani. No. Kelewat kantor lah. Masuk lewat kantor. State hulangkan Google Maps. Oke, kita mulai kan. Banyak orang bilang saat dunia senang melarang gerakan ini khusus atlet pria, tapi ternyata ada alasan penting di baliknya yang tidak banyak diketahui. Semuanya bermula ketika seorang pesenam wanita populer memperkenalkan gerakan bernama clam slap, yaitu mendarat dalam posisi split lalu langsung berdiri kembali. Gerakan ini jadi tren dan sering digunakan atlet wanita lainnya. Namun ketika publik tahu bahwa pria dilarang mencobanya, banyak yang heran. Ternyata alasannya pada satu kejadian di kejuaraan dunia saat seorang atlet pria mencoba gerakan yang sama dan mengalami cedera serius pada kedua bolanya. Ambil arah menuju Jalan Ayani. Lo sadar kan, topeng Obito itu selalu berubah dan tiap desain itu ada alasannya. Jadi setelah Obito ketimpa batu, dia diselamatkan sama Madara. Di situ dia dikasih tahu tentang dunia tanpa rasa sakit. Terus pas Madara mati, dia pakai identitas Madara untuk menciptakan dunia perdamaian. Di sini Obito. Setelah 400 meter, belok kiri ke Jalan Anwar, Petikan, Bilang. Topeng ini jadi bukti Obito bahwa kembali lewat pidato. Katanya sih topeng ini desainnya mirip kayak Kita ke Jalan Anwar, Petikan, Bilang. Obito pakai topeng warna oranye yang agak berbeda. Sekolah bahasa dari sore. Sini Itachi tahu soal identitas. Setelah wortel bahasa dari Terus pas sore mati, Obito memanfaatkan kesempatan ini buat jadi anggota Akatsuki resmi. Sifatnya Obito kelihatan pura-pura konyol buat menyembunyikan identitasnya. Topengnya warna orange, desainnya mirip kayak Belok kiri ke Jalan Anwar, Petikan, Bilang. Mbak Suara yang tadinya kayak badut sekarang jadi lebih serius. Nah, pas berhasil ngebut Conan, Obito pakai topeng putih dengan dua lubang mata bermotif Sharingan dan Rinnegan. Ini dipakai selama perang besar waktu dia jadi dalang utama. Topeng Obito pecah. Dia ini dari Blitung. dan
Nita. Bukan, setiap topengnya punya cerita masing-masing sih. Tapi kalau menurut lu, topeng mana yang desainnya? Hari ini kita makan satu porsi. Lampu merah. Satu lagi. Satu. Pertama ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Bersedia semua? Siap. Titik hijau, mulai. Terus dipetikan, bilang sejauh 15 km. Ini beneran all you can eat Bang Wis Salted Egg. Tapi yang all you can take harus bawa wadah sendiri ya. Benar gak sih? Nah ini beneran pakai teko. Iya nggak? Kalau beli di online satunya 50 ribuan cuma dapat porsi normal. Tapi kalau ini 50 ribu dapat 1 kilo. Ini kalau habisnya 2 menit gratis loh, Mak. Ayamnya lo habisin. Iya. Apa sih yang udah lebaran? Gimana ya makannya? Pokoknya tunggunya sisa 30 detik. Kalau nggak habis lebar ya. Nah ini beneran om. Dua 20 menit lagi. Sebentar lagi akan sampai.